Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bahas, ini video sebentar. Nah, Ibu akan bahas mengenai akun dan buku besar ya. Nanti kita setelah kemarin kan kita bahas mengenai persamaan akuntansi ya, persamaan akuntansi. Nah, di sini kita mulai bahas tuh ada akun-akun apa saja sih gitu ya, yang sempat Ibu bilang ada yang namanya akun nominal, ada yang namanya akun real gitu ya. Nah, dan buku besar ya. Jadi ini hanya lebih ke bentuk aja ya. Jadi lebih ke mengenalkan bentuk buku besar seperti apa, terus lalu mencatat di buku besar seperti apa gitu ya. Jadi hanya garis besarnya saja, tidak terlalu detail ya. Nanti di detailnya akan masuk di transaksi ya. Nanti kita mulai dari kita menjurnal gitu ya. Jadi ini hanya jadi garis besarnya seperti apa sih akun itu gitu kan. Lalu buku besar itu ada bentuknya tuh seperti apa saja, bentuk-bentuk buku besar seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengertian akun, lalu bentuk akun, terus klasifikasi akun, lalu aturan debit dan kredit dalam akun, dan mencatat transaksi dengan akun. Nah, di sini ada pengertian dari akun dan buku besar ya. Nah, agar transaksi keuangan dapat berfungsi sebagai informasi ya. Jadi kan setiap transaksi keuangan ini itu akan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan ya. Nah, agar transaksi keuangan tersebut dapat menjadi sebuah informasi gitu, maka transaksi-transaksi tersebut harus dicatat gitu ya. Jadi kalau nggak dicatat bagaimana bisa jadi informasi gitu ya. Jadi kan transaksi-transaksi keuangan ini supaya menjadi informasi untuk pihak internal dan pihak eksternal perusahaan ya. Bentuk informasinya itu dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk laporan keuangan ya. Nah, maka transaksi-transaksi tersebut harus kita catat gitu. Nah, formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis disebut akun atau perkiraan. Jadi di sini akun adalah suatu formulir khusus yang digunakan untuk mencatat satu golongan transaksi yang sejenis gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ya, kita kan ada nih posisi yang mempengaruhi kas gitu ya, di mana ada yang menambah kas transaksi, lalu ada transaksi yang mengurangi kas gitu ya. Pokoknya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas dia akan digolongkan dalam satu akun gitu ya. Makanya akunnya namanya kas gitu ya. Lalu ada lagi akun peralatan gitu ya. Jadi masing-masing akun itu dibuat formulir khusus untuk menggolongkan, mencatat, jadi disatukan gitu kan, semua transaksi yang berhubungan dengan kas digabungkan gitu ya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu ya, dibuat jadi satu. Nah, ini disebut namanya akun ya atau perkiraan. Nah, kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan yang merupakan satu kesatuan tersendiri disebut buku besar ya. Jadi kumpulan dari akun-akun tersebut gitu ya. Nah, ini disebutnya buku besar ya.
Maaf ya, ada iklan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bentuk akun. Nah, di sini bentuk akun. Nah, minimal ya bentuk akun paling sederhana ini terdiri dari nama akun ya. Jadi ada namanya di mana dia menjelaskan tentang jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban yang dicatat dalam akun tersebut ya. Lalu adanya pencatatan tambahan ya, tempat untuk mencatat, yaitu tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Lalu adanya pencatatan pengurangan, yaitu tempat untuk mencatat pengurangan yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Jadi minimal bentuk akun ini terdiri dari 3 ya, adanya nama akun, lalu adanya tempat untuk mencatat penambahan dari akun tersebut, lalu ada tempat untuk mencatat pengurangan dari akun tersebut ya. Nah, di sini akan ada contohnya. Nah, ini ya. Akun sederhana ini disebut atau biasa dikenal dengan akun bentuk T ya. Nah, mungkin yang sudah pernah belajar akuntansi, yang mungkin dari IPS atau dari SMK ya, SMK udah tahu lah ya akun bentuk T gitu ya seperti apa. Nah, penerimaan dan pengeluaran kas dicatat secara berurutan baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Nah, lalu pada akhir periode, angka-angka pada sisi debit dan kredit ini dijumlahkan. Selisih antara jumlah sisi debit dan sisi kredit menunjukkan saldo akun yang bersangkutan. Jadi akunnya ini nanti tuh ada posisi menambahnya, lalu ada posisi dia berkurangnya. Nah, nanti selisihnya di mana nih posisinya? Apakah di kredit ataukah di debit? Nah, itulah menunjukkan saldo yang sesungguhnya gitu ya. Tapi di sini ada saldo normal nih, saldo normal akun misalnya seperti contohnya akun kas itu saldo normalnya itu posisinya ada di debit ya. Jadi nggak mungkin akun kas itu posisinya ada di kredit gitu ya. Berarti kalau kas di kredit apa artinya gitu kan? Kas itu kan bentuknya uang kas. Nah, uang kas itu kan paling kecil ya 0 gitu kan, nggak ada gitu atau 0 gitu posisinya ya. Makanya posisinya di debit. Jadi kalau akun kas minus itu apa gitu, uang siapa gitu yang dipakai gitu, berarti bukan uang perusahaan yang dipakai gitu. Misalnya bayar peralatan secara tunai 1 juta misalnya, ternyata akun kasnya cuma ada 500.000 gitu kan, berarti 500-nya punya uang siapa yang dipakai, bukan uang perusahaan, atau salah catat, jangan-jangan 500-nya hutang gitu ya, jadi bukan bayar pakai kas. Jadi nggak mungkin ada kas itu posisinya ada di kredit, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi ada saldo normal dari setiap akun yang nggak mungkin jadi posisinya dia berubah gitu ya. Jadi misalnya kayak contohnya kayak kas itu ya posisinya di debit, jadi nggak mungkin berubah tahu-tahu ada di kredit gitu ya. Nah, sama seperti contohnya misalnya hutang itu kan posisinya di kredit. Nah, nggak mungkin nih, misalnya hutangnya di kredit 500.000, terus tiba-tiba posisi hutangnya ada di debit 100.000. Berarti artinya kita kebanyakan dong bayar utangnya gitu, ya kan? Berarti bisa jadi ada salah pencatatan gitu, ya. Jadi ada akun saldo normal dari akun tersebut gitu, ya. Nah, di sini ada contoh akun sederhana. Ya, ini bisa dilihat ya. Jadi contoh akun sederhana ini yang tadi ya, terdiri dari 3 ya. 3 yaitu ada nama akun nih, nama akunnya contohnya kas gitu ya. Atau nanti misalnya ada piutang ya piutang gitu ya. Atau misalnya ada peralatan ya peralatan gitu ya. Misalnya ada beban apa ya beban apa gitu ya. Jadi sesuai nama-nama akunnya gitu ya, namanya apa gitu. Nah, ini dibuat. Jadi setidaknya ada nama nih. Lalu di sini ada posisi debit atau posisi pencatatan penambahan. Jadi ketika ada penambahan gitu ya, terus di sini ada posisi pencatatan pengurangan ketika ada pengurangan gitu ya, seperti itu.
Sini ada debit, lalu ada kredit gitu ya. Nah, di sini ya contohnya misalnya di sini setoran modal awal 40 juta berarti di debit 40 juta gitu kan. Lalu di tanggal 1 ada pembelian kendaraan, berarti ada pengeluaran nih, catatnya di sisi pengeluaran gitu ya secara kredit. Lalu dia dapat dana nih dari minjem ke bank, dapat uang kas kan 50 juta, simpannya di posisi penerimaan gitu ya. Terus dia dapat uang pendapatan jasa gitu ya, simpannya di posisi penerimaan kas. Nah, misalnya dia bayar hutang, berarti simpannya di pengeluaran gitu ya. Kenapa ini disuruh record in progress? Saya. Nah, di sini misalnya bayar beban usaha gitu ya. Jadi dia pengeluaran. Jadi semua yang ngeluarin uang kas dari transaksi tersebut dicatatnya posisinya di kredit gitu ya. Setiap penerimaan kas di posisinya dicatat di debit gitu ya. Karena apa? Karena kas ini posisinya di debit gitu ya. Jadi ketika ada penambahan ya taruhnya di debit gitu ya. Ketika ada pengurangan ya taruhnya di kredit gitu ya. Kan kalau debit, kalau nambah ya berarti debit lagi, misalnya positif. Kalau nambah ya berarti sama positif gitu kan. Nah, dia kalau berkurang berarti sama negatifnya atau sama kreditnya. Anggap seperti itu gitu ya. Nah, seperti misalnya contohnya kalau misalnya kewajiban. Kewajiban itu kan posisi normalnya itu dia ada di kredit ya. Di kredit. Anggaplah di kredit itu negatif misalnya. Posisi kewajiban ada di kredit. Nah, ketika kewajiban bertambah, artinya kita simpennya di mana? Di kredit juga, ya kan? Jadi kalau negatif, ya kalau bertambah ya negatif lagi gitu kan. Kalau misalnya kita posisikan sama yang positif, berarti justru berkurang gitu kan. Jadi ketika hutangnya bertambah, ya disimpannya di kredit juga gitu ya. Karena posisi awal dia ada di kredit kewajiban. Nah, ketika kreditnya berkurang, baru ditaruhnya di debit, di lawannya gitu ya. Seperti itu. Jadi kan misalnya minus nih, kredit kan minus. Nah, kalau berkurang kan berarti kita tak kasih plus gitu ya, kita tambah, maka dia berkurang minusnya gitu ya, atau hutangnya berkurang. Tadinya hutangnya 1 juta, terus kita bayar 500, berarti 500-nya posisinya di debit dong gitu ya, supaya nanti posisinya kewajibannya jadi minus 500 ya, jadi hutangnya tinggal 500 gitu. Tadinya 1 juta, ditaruh udah dibayarkan 500.000 berarti taruhnya di debit, atau kita tambah lah gitu ya, tambah kan minus berarti dengan positif gitu ya pasangannya, supaya ketika dia mengurangi gitu ya, mengurangi berarti posisinya ditaruhnya di positif gitu. Kalau kita taruhnya sama-sama di negatif ya jadi menambah gitu ya, justru malah menambah hutangnya gitu, seperti itu ya. Jadi kita lihat saldo normalnya dulu. Nah, lalu ada contoh akun 2 kolom. Nah, di sini contoh akun 2 kolom ya. Nah, 2 kolom itu, nah di sini ada kode untuk akunnya. Di sini ada nama akunnya, seperti itu ya. Nah, 2 kolomnya itu ada kolom debit, ada kolom kredit. Jadi dia dibikin satu-satu gitu ya. Kan kalau tadi kan langsung aja satu bentuk T, ya udah gitu aja langsung penambahan pengurangan gitu. Kalau ini lebih ada keterangannya gitu ya. Lalu posisinya 2 kolom, ada debit dan ada kreditnya gini ya. Jadi dia ada 2 kolom nih, dibikin 2 gitu ya. Dibikin 2 kolom. Lebih lebih detail ya, lebih detail. Nah, ini lebih detail lagi nih. Contoh akun 4 kolom ya. Di sini contoh akun kayaknya ini sama sama tadi ya. Salah nih. Sebentar.
Nah, terlihat tidak? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Ya, Bu, Nah, di sini. kelihatan. Jadi contoh akun 4 kolom seperti ini gitu ya. Jadi dia ada 4 kolom nih di sini. 4 kolomnya tuh di sini maksudnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada kalau tadi kan hanya kolom jumlahnya aja gitu ya. Namanya apa, keterangannya apa, posisi di debit jumlahnya berapa. Terus nanti kolom sebelahnya namanya apa, posisinya di kreditnya apa. Seperti itu. Jadi 2 kolom. Nah, ini 4 kolom tuh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini posisinya dia misalnya ini kas pertama ada pendapatan misalnya ini pertama setoran modal 5 juta, lalu di sini dia bayar hutang gitu kan 1.200.000 misalnya gitu ya, berarti adanya pengurangan dari uang kas tersebut gitu ya. Nah, di sini tuh langsung ada kolom saldonya gitu. Jadi langsung ada kolom saldonya. Jadi di tanggal 1 saldonya 5 juta. Lalu di tanggal 2 saldonya berarti 5 juta dikurang 1,2 gitu ya. Berarti saldonya 3.800.000 gitu kan. Lalu di kolom ke-6 3.800.000 dikurang 50.000 saldonya 3.750.000. Jadi setiap tanggal itu ada saldonya gitu, dicatat saldonya berapa. Kalau yang tadi kan kayak akun T itu kita gabungin dulu total di debit berapa, total di kredit berapa, nah saldonya sisanya berapa tuh posisinya, saldonya apakah ada di debit sisanya atau ada di kredit sisanya, lebih banyak yang mana gitu kan ya. Sama kayak yang akun 2 juga seperti itu gitu kan. Jadi kita lihat, jadi kita hitung dulu semuanya yang menambah yang mengurangnya, baru dilihat gitu kan posisinya lebih banyak mana posisinya, yang di debit kah atau yang di kredit. Nah, itulah saldonya gitu kan. Nah, kalau ini kita catat saldonya setiap transaksi gitu. Jadi setiap tanggal, setiap transaksi langsung dihitung saldonya berapa. Setiap transaksi langsung dihitung saldonya berapa gitu kan. Seperti ini, tadinya 3.100.000 lalu ada penambahan 4 juta jadi 7.100.000 gitu ya. Nah, saldonya kas itu saldo normalnya di mana, di debit. Jadi pasti saldonya akan ada di debit gitu ya. Piutang usaha ada di mana? Oh, ada di debit. Jadi saldonya akan ada di debit. Nah, kalian bisa lihat dari mana nih? Kalau ini saldonya normalnya adalah debit, kalau ini saldo normalnya adalah kredit. Nah, bisa dilihat dari di neraca. Nah, yang posisinya ada di aktiva berarti itu saldo normalnya positif. Nah, kalau posisinya ada di pasiva atau kewajiban dan modal ya posisi berarti artinya dia kredit ya, posisinya artinya dia kredit seperti itu ya. Jadi di sini untuk akun 4 kolom ini dia lebih memudahkan ya, memudahkan ketika misalnya ada selisih atau misalnya ada kayak kesalahan, jadi lebih gampang ngeceknya. Oh, kita salah ngitung gimana ya, karena setiap tanggal kita sudah hitung saldonya seperti itu ya. Kita share lagi yang tadi ya. Nah, ini ya. Nih ya, kalau kan tadi saldo, kalau akun sederhana dia di total dulu, total debit berapa, lalu total kredit berapa. Nah, sisanya di mana nih? Sisanya lebih banyak di debit ya. Jadi debit dikurang kredit, sisanya 1.800.000. Nah, itu saldonya gitu ya. Ini yang akun sederhana. Nah, ini yang akun 2 kolom ya. Nah, tadi yang akun 4 kolom ya. Jadi kalau yang 4 kolom itu dia ini setiap transaksi di saldo langsung dihitung saldonya gitu ya. Jadi makanya di sini pada akun bentuk 4 kolom ini lebih
memudahkan dalam pemeriksaan gitu ya di akhir. Jadi ketika ada kesalahan atau apa dia lebih enak ngeceknya karena setiap transaksi itu langsung disaldokan posisinya gitu. Jadi bisa kelihatan, oh berarti kita nih salah di pas tanggal segini nih gitu ya, seperti itu. Kalau yang 2 kolom ini kita jumlahin dulu debitnya, kreditnya mana yang lebih banyak seperti itu. Nah, lalu di sini ada klasifikasi akun. Jadi akun ini dibagi menjadi 2 ya. Ada namanya akun real dan ada namanya akun nominal. Nah, ini yang seperti Ibu udah sempat bicarakan ya. Jadi yang namanya akun nominal ini atau kita sebut akun laba rugi atau disebut akun sementara. Kenapa dibilang di akun laba rugi? Karena akun nominal ini adalah akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi ya. Nah, disebut dengan akun sementara karena jumlah total saldo akun ini pada akhir periode akan ditutup gitu ya. Makanya dia disebut akun sementara, akun nominal ini karena nanti pada akhir periode saldonya ini semua akan ditutup gitu, akan dienolkan. Ditutup itu artinya akan dienolkan. Jadi saldonya dihilangkan gitu ya, akan ditutup dan atau akan dienolkan. Nah, saldo tersebut akan dipindahkan gitu ya, dipindahkan ke akun modal sehingga akun nominal pada awal periode tidak memiliki saldo lagi gitu. Jadi di akhir periode itu akun-akun nominal ini dia nolkan nih semua akunnya seperti akun pendapatan, lalu akun beban-beban itu ditutup semua nantinya jadi modal gitu jadinya nantinya jadi masuk ke akun modal gitu ya, merubah modal gitu. Apakah ketika pendapatannya lebih banyak daripada bebannya berarti artinya akan menambah modal gitu ya karena laba gitu kan. Nah, ketika pendapatannya lebih sedikit daripada bebannya berarti akan mengurangi modal gitu ya karena hasilnya jadi rugi. Nah, akun tersebut angkanya kita tutup tuh, kita nolin semua, kita pindahin saldonya ke modal gitu ya, apakah menambah modal atau mengurangi modal seperti itu. Maka sehingga nanti di periode yang akan datang itu saldonya ya nol lagi gitu. Jadi seakan-akan tidak ada lagi saldonya, bikin lagi, ulang lagi karena dia hanya dipakai sementara, hanya dipakai untuk melihat nih perusahaan bulan ini untung atau rugi gitu. Jadi hanya untuk melihat posisi operasional perusahaan gitu kan, posisi kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode, apakah dia mengalami kerugian atau dia mengalami keuntungan. Jadi fungsinya lebih hanya untuk menghitung gitu ya, menghitung kegiatan operasional di periode tersebut gitu. Makanya nanti dipindahin. Kalau untung berarti dimasukin ke modal, ditambahin gitu ya. Kalau rugi ya dikurangin ke modal gitu ya. Jadi dia nanti akan pindah ke akun modal. Jadi akan ditutup ya. Jadi akun sementara ya namanya, akun nominal yaitu akun laba rugi. Nah, lalu ada namanya akun real. Akun real ini adalah akun yang ada di neraca ya. Jadi akun yang ada di neraca itu adalah akun yang sesungguhnya akun real gitu ya. Jadi kita kalau mau lihat posisi keuangan, lihat dari neracanya. Bagaimana hartanya, bagaimana hutangnya gitu ya. Bagaimana total kekayaan yang dia miliki. Dari total kekayaan yang dia miliki berapa persen ya itu yang modal dia sendiri, berapa persen ya itu yang berdasarkan dari hutang, seperti itu ya. Jadi melihat posisi keuangan perusahaan, kondisi perusahaan keuangan seperti apa gitu ya. Kalau laba rugi kan hanya melihat bagaimana kegiatan operasional perusahaan di bulan tersebut atau di periode tersebut gitu ya. Nah, akun yang jumlah saldonya pada suatu waktu merepresentasikan jumlah rupiah yang benar-benar ada dan mengidentikan akun tertentu ke suatu waktu tertentu juga. Jadi di sini akun neraca adalah akun real, akun sesungguhnya gitu ya, atau posisi keuangan. Jadi akun yang bisa kita lihat lah ya sesungguhnya kondisi perusahaan itu bagaimana gitu ya, bagaimana sih harta perusahaan itu sesungguhnya berapa banyak gitu ya, lalu modalnya itu berapa banyak, hutangnya berapa banyak, sumbernya ya, sumber dari harta kekayaan yang dia miliki itu dari
mana aja dari dua itu tuh berapa banyak proporsinya. Jadi lebih untuk melihat kondisi sesungguhnya perusahaan ya lihatnya dari akun neraca atau yang ada di neraca ya. Jadi akun neraca ini terdiri dari yaitu harta ya, harta itu ada kas, harta lancar, lalu ada harta tidak lancar seperti contohnya kendaraan gitu ya, atau aset-aset tetap lainnya gitu ya. Nah, lalu ada di akun neraca ini ada kewajiban ya, dan akun neraca ini juga ada modal ya. Jadi terdiri dari harta, kewajiban, dan modal ya. Kalau akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban ya. Nah, di sini ada aturan debit dan kredit akun. Ya, di sini aturan debit dan kredit akun. Nah, kita lihat dulu nih saldo normalnya. Aset, semua yang ada di aset ya. Jadi semua yang ada di aset, mau itu kas, mau itu perlengkapan, mau itu peralatan, mau itu piutang, mau itu gedung, ya semua lah ya, semua yang ada posisinya di aset atau biasa bilangnya di aktiva gitu ya. Jadi posisi semua yang ada di aset, saldo normalnya adalah di debit ya. Saldo normalnya adalah di debit. Jadi ketika bertambah dia ada di debit juga ya. Nah, ketika berkurang dia ditaruhnya di kredit ya. Jadi ketika kita bertambah kasnya, berarti kita masukkan kasnya posisinya di debit ya. Nah, ketika kasnya berkurang, kita posisikan kasnya ada di kredit ya. Begitupun nanti saat kita menjurnal. Ketika kita bertambah kasnya, kita taruh jurnal kasnya itu posisinya di debit ya. Nah, ketika kasnya berkurang, kita taruh juga posisinya di kredit gitu ya. Jadi saldo normal debit bertambah di debit, berkurang di kredit. Anggaplah debit itu positif lah ya, angka positif. Berarti kalau bertambah ya ditambah positif lagi, kalau berkurang ya berarti dikasih angka minus gitu ya. Nah, lalu kewajiban atau liabilities. Nah, ya, liabilities ini posisi saldo normalnya ada di mana? Ada di kredit ya. Jadi aset itu kan ada di debit. Kalau kewajiban dan modal kan posisinya di pasifa tuh. Nah, saldo normalnya itu dia ada di kredit ya. Jadi kalau saldo normal dia di kredit, ketika bertambah di kredit juga gitu ya. Karena kan awalnya dia di kredit ya. Jadi kalau bertambah ya ditaruhnya di kredit juga gitu ya. Nah, ketika dia berkurang ditaruhnya di debit di lawannya ya. Jadi kalau berkurang itu ditaruhnya di lawannya ya. Kalau di deposit saldo normalnya debit, berarti kalau berkurang di lawannya gitu ya. Kalau bertambah sesamanya gitu ya. Nah, di sini juga ya bisa dilihat. Nah, kewajiban dan modal ini saldo normalnya di kredit, maka kalau bertambah di kredit sesamanya ya, sesamanya kan kredit. Nah, kalau berkurang di lawannya yaitu di debit ya. Nah, di sini pendapatan. Pendapatan juga di sini saldo normalnya posisinya di kredit. Kenapa sih pendapatan kok saldo normalnya di kredit gitu? Kenapa ya gitu? Kenapa nggak di pendapatan nggak di debit aja gitu ya? Karena apa? Karena di sini kan kita tadi sudah tahu ya bahwa akun pendapatan, akun beban ya, akun-akun yang ada di laba rugi gitu ya, itu nantinya ditutup masuk ke akun ini ya, masuk ke akun real atau ke akun real ya, akun neraca. Nah, di situ bisa kita ketahui bahwa ketika pendapatan dikurang beban. Nah, ketika pendapatannya lebih banyak, maka menambah modal ya. Artinya ketika pendapatan bertambah, modalnya bertambah. Berarti dia sejalan atau dia lurus ya, sebanding. Dia sebanding lurus dengan modal. Pendapatan bertambah, modal bertambah. Pendapatan berkurang nggak ada ya. Pendapatan bertambah, modal bertambah gitu kan. Nah, artinya berarti dia sejajar nih, sejajar sama si
modal gitu kan. Berarti artinya sama posisinya sama modal gitu. Makanya posisi pendapatan ini saldo normalnya ada di kredit gitu ya. Jadi posisi pendapatan saldo normalnya ada di kredit sama dengan modal gitu ya. Karena kalau dia nambah juga menambah modal sama, makanya dia sama nih ketika berkurang di debit, ketika bertambah di kredit gitu ya. Nah, lalu beban ini saldo normalnya ada di mana? Ada di debit gitu ya. Kenapa saldo normalnya ada di debit? Karena beban ini mengurangi modal, jadi berbanding terbalik sama modal ya kan. Ketika beban bertambah, modalnya jadi berkurang gitu ya kan. Jadi berbanding terbalik dengan modal, sehingga beban itu saldo normalnya ada di debit ya. Nah, jadi kalau nambah pasti di debit ya, dan pasti beban itu posisinya ada di sesuai saldo normalnya gitu ya. Lalu ada price juga nih. Price kenapa nih di debit? Karena sama ya, dia posisinya sama kayak beban, mirip lah ya. Bedanya kalau beban itu pengeluaran untuk kegiatan operasional. Kalau price ini kan pengeluaran untuk keperluan pribadi gitu ya. Jadi bedanya cuman yang satu untuk keperluan kegiatan operasional, yang satu untuk pribadi gitu, sama-sama ngeluarin uang gitu, sama-sama ngurangin modal ya, makanya sama dia. Jadi saldo normalnya sama di debit ya. Jadi ketika bertambah taruhnya sama nih, debit juga. Ketika berkurang baru ke lawannya, taruhnya di kredit seperti itu ya. Nah, di sini mencatat transaksi di akun ya. Jadi di sini ada tahap-tahapannya dalam mencatat transaksi di akun, yaitu pertama, tentukan pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan atau beban nih. Jadi bisa dilihat dulu di sini. Transaksi ini akan menambah aktiva kah, atau akan mengurangi aktiva kah, atau menambah kewajiban, atau nambah modal, di mana nih gitu ya posisinya. Nah, lalu tentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut gitu ya. Jadi setelah kita tahu nih, dia mengurangi aktiva. Nah, akun apa nih yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut? Oh, ternyata akun kas, karena bayar ya. Jadi mengurangi aktiva, tapi dia aktivanya di aktiva apa nih? Oh, akunnya kas gitu ya, yang mengurangi kas. Nah, jadi untuk setiap transaksi paling tidak ada 2 akun yang dipengaruhi. Jadi setiap transaksi itu minimal ada 2 akun yang dipengaruhi. Seperti contohnya kita membayar gaji. Nah, di situ ada 2 akun kan, yaitu kas berkurang dan beban gaji ya. Jadi ada 2 akun kas dan akun beban gaji. Jadi seenggaknya minimal ada 2 gitu ya. Jadi setiap transaksi minimal ada 2 akun yang dipengaruhi. 1 akun kas dan 1 temennya beban gaji gitu ya. Karena kita bayarnya pakai kas, itu sebagai apa? Sebagai beban gitu ya, beban gaji ya. Nah, lalu tentukan apakah sebagai akibat adanya transaksi tadi akun tersebut harus didebit atau kredit. Nah, habis itu kita bisa lihat nih akibat transaksi tadi tuh. Oh, akibat transaksi bayar gaji. Berarti kasnya ditaruh di kasnya bertambah atau berkurang nih. Oh, kasnya berkurang. Nah, kas itu saldo normalnya di debit. Berarti kalau berkurang kita taruh deh di kredit gitu ya. Kita taruh tuh di kredit, dia telah bayar. Berarti posisinya di kredit ya. Nah, terus kita lihat di akun beban gajinya. Oh, beban gaji itu posisi normalnya ada di mana? Ada di debit ya. Ketika bertambah kita taruh di mana? Oh, berarti taruh di debit gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jurnalkan beban gaji ya di debitnya, lalu di kreditnya pada kas gitu ya. Nah, dalam setiap transaksi jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit ya. Jadi setiap transaksi jumlah yang di debit harus sama dengan jumlah yang di kredit ya. Jadi maksudnya seperti kita membuat persamaan akuntansi nih. Ketika kasnya
berkurang 500 buat bayar gaji, ya berarti beban gajinya pun kita tulis angkanya juga 500 gitu ya, jadi balance sama gitu ya. Nah, jumlah debit dan kredit dicatat dalam akun yang bersangkutan, jadi catat deh tuh di akun-akun bersangkutan. Yang kas ditaruhnya di akun kas, yang beban ditaruhnya di akun beban gitu ya, dicatat masing-masing ya. Nah, terima kasih di sini ya, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan?